Penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh Polri juga pernah dialami oleh dua mantan pimpinan KPK, yaitu Bibit Samatrianto dan juga Chandra Hamzah. Dari perseteruan itu akhirnya Presiden membentuk tim 8. Ya, pemirsa, kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan salah seorang mantan anggota tim 8, yaitu Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam, Mas Roni. Terima kasih bergabung bersama Berita 1. Prof, ini apakah cicak buaya versi 2 atau cicak versus aligator? Jadi gini, pertama tentu kita prihatin ya dengan situasi seperti sekarang ini. Saya juga khawatir bahwa ini bisa menjadi jilid 2 dari cicak dan buaya. Ya. Presiden sudah menyampaikan pandangannya, tapi menurut saya Presiden sangat normatif gitu ya, dan saya khawatir eskalasinya akan terus meningkat dari permasalahan ini. Jadi saya melihat seperti juga ketika cicak dan buaya ketika itu, Presiden harus paham terhadap bagaimana publik mempunyai persepsi terhadap isu ini. Memang isu ini tentu tidak harus bisa dikaitkan dengan dua institusi yang berseteru. Memang ini masalah hukum di mana masing-masing pejabatnya ada yang bermasalah, katakanlah begitu. Tetapi persepsi publik pasti akan mengatakan bahwa kalau bicara Pak Bambang Wijoyanto, maka kita bicara soal KPK. Sementara kalau bicara Pak Budi Gunawan, kita bicara soal kepolisian. Ya. Nah, publik pada saat sekarang ini melihat di antara dua ini, kalau misalnya mereka punya masalah hukum dan sedang diproses, siapa yang tanda kutip bersih di antara mereka? Siapa yang tanda kutip mempunyai kekuasaan untuk merekayasa? Dan siapa yang mempunyai komitmen untuk pemberantasan terhadap korupsi? Publik tanpa dia mendasarkan pada aturan, bahkan juga bukti, dia akan mempunyai logika dia sendiri. Ya. Dan ketika kasus cicak dan buaya, ini juga yang muncul. Sehingga publik itu mengatakan bahwa meskipun waktu itu Bibit dan Chandra dijadikan tersangka, mereka menganggap bahwa proses menjadikan kedua orang ini tersangka penuh dengan kejanggalan-kejanggalan. Ya. Publik juga yang mendesak Presiden untuk mengambil sikap. Dan Presiden ketika itu karena ingin supaya keduanya tidak bermasalah, membentuk tim 8 ini untuk memverifikasi apakah yang menjadi dugaan dari publik, kecurigaan dari publik itu benar adanya. Ya. Dan kami bekerja dalam rangka memverifikasi hal tersebut. Prof, jadi dalam konteks seperti sekarang ini sekali lagi Presiden tidak bisa hanya berlindung di belakang aturan dan lain sebagainya bahwa ini proses hukum, tetapi harus melihat bagaimana reaksi publik, karena kalau tidak, publik yang akan berhadapan dengan para elit, publik yang akan berhadapan dengan Presiden, dan itu sangat membahayakan. Ya. Prof, melihat perkembangan kasus ini yang ternyata masing-masing mengklaim mendapatkan banyak dukungan, apakah perlu dibentuk juga semacam tim 8 seperti cicak versus buaya? Saya melihat kalau Presiden cepat dan tanggap di dalam melihat permasalahan ini dan membuat sesuatu kebijakan, saya rasa tidak perlu kita membuat tim seperti dulu tim 8 ya. Tetapi kalau ini sudah terlambat, mau tidak mau. Karena apa? Publik tidak mau kalau misalnya Presiden sendiri tidak bisa dipercaya. Saat sekarang mungkin publik masih bisa mempercayai Presiden, sehingga apa yang dikatakan oleh Presiden akan diikuti. Tapi Prof, dengan Anda catatan, mencoba mengatakan bahwa bola sekarang di tangan Presiden sebenarnya? Saya rasa seperti itu. Bola ada di tangan Presiden, dan Presiden tadi sudah menyampaikan sayang masih sifatnya normatif. Presiden yang mana, Prof, maksud Anda? Kenapa? Presiden yang mana, Prof, maksud Anda? Presiden Jokowi. Oh, Presiden Republik Indonesia siang, Jokowi ya? Ya, Republik Indonesia Jokowi yang tadi siang, beliau menyampaikan sangat-sangat normatif, sehingga banyak pihak yang mengatakan bahwa belum memadai apa yang disampaikan oleh beliau dan ini bukan merupakan penyelesaian gitu. Ya, kalau misalnya perlu dibentuk sebuah tim independen untuk melakukan verifikasi, apakah sebenarnya itu karena desakan masyarakat
agar kasus ini bisa terang benderang, atau sebenarnya untuk menempatkan masing-masing institusi atau lembaga itu sesuai pada porsinya masing-masing, Prof? Saya rasa untuk meyakinkan pada publik bahwa tidak ada rekayasa. Misalnya saja dalam konteks seperti sekarang ini, bahwa penangkapan terhadap Pak Bambang Wijoyanto itu tidak ada rekayasa, memang sesuatu yang normal dan memenuhi semua ketentuan. Tetapi pada saat sekarang ini, penangkapan itu menurut saya oleh publik dianggap sebagai penuh dengan kejanggalan. Dan ada kesan bahwa ada rekayasa, lalu kemudian muncul kesan juga bahwa ini merupakan balas dendam dan lain sebagainya, meskipun dari pihak kepolisian ingin membantah seperti itu, bahwa ini bukan rekayasa. Jadi ini yang harus dilihat permasalahannya, sehingga tidak akan berlarut-larut dan kemudian terkonsentrasi permasalahan pada itu dan akan menyulitkan pemerintah ke depannya. Prof. Hikmanto, kalau kita punya presiden, maksud saya kalau presiden bisa bertindak dengan tegas, artinya kan tidak perlulah dibentuk tim apa namanya atau tim-tim seperti tim 8 yang saat itu Anda dan teman-teman juga melakukan upaya verifikasi terhadap kasus cicak buaya, kan? Betul sekali, Mas Doni. Jadi itu yang kita harapkan sekarang ini dari Pak Jokowi, bahwa ketegasan jangan sampai terlambat dan jangan sampai beliau kurang dari apa yang dilakukan oleh Pak SBY. Ya, karena Pak SBY pada waktu itu memang nggak langsung, tetapi harus membentuk tim. Kalau bisa Pak Jokowi tidak perlu membentuk tim dengan ketegasan beliau, tapi kalau tidak bisa membentuk tim, tapi jangan sampai lebih dari itu. Karena kalau sudah lebih dari itu sangat menurut saya mengkhawatirkan bagi Republik ini. Ya, Prof, kalau kita bandingkan antara kasus cicak buaya dengan yang sekarang ini, sebenarnya beda-beda tipis atau perbedaannya di mana sebenarnya, Prof? Ya, perbedaannya ketika itu Pak Susno belum dinyatakan sebagai TSK. Pak Susno pada waktu itu merasa dirinya disadap dan tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dinyatakan TSK. Lalu kemudian Pak Susno memulai langkah untuk menjadikan Pak Bibit dan Pak Chandra sebagai TSK. Kalau sekarang yang kita lihat Pak Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai TSK, lalu atas dasar itu kemudian sekarang ada Pak Bambang Wijoyanto yang dijadikan TSK. Kedua, saya tidak lihat pada waktu dulu itu partai politik yang ada warnanya lah seperti itu dalam proses ini. Tapi yang sekarang ini banyak dugaan bahwa ada juga partai politik yang bermain di situ. Nah, ini yang membedakan. Tetapi suasananya dan situasinya dalam pandangan saya mirip-mirip seperti yang terjadi pada saat itu. Kira-kira apakah Bambang Wijoyanto bisa bebas dari kasus ini, Prof? Atau kemana kira-kira nasib BW bermuara? Saya tidak tahu, tapi yang pasti kalau Pak BW itu masih dalam pihak Polri, lalu kemudian ditahan, yang saya khawatirkan adalah gejolak di masyarakat. Ya, publik tidak akan bisa menerima hal tersebut. Ini yang saya khawatirkan. Ya, meskipun kalau misalnya ditanya Polri, tentu mereka akan mengatakan sudah mempunyai dasar hukum untuk melakukan misalnya penetapan sebagai TSK karena ada 3 alat bukti bahkan sekarang yang Polri miliki gitu ya. Tetapi apakah 3 alat bukti ini memang meyakinkan atau tidak ke publik, ini yang jadi permasalahan menurut saya. Prof, kira-kira yang akan habis ini KPK atau Polri, Prof? Saya nggak berani sampai pada titik seperti itu ya. Karena ini masalah negara yang kita harus melihat ini secara jernih dan mudah-mudahan ada jalan keluar sehingga kita tidak perlu terganggu proses berbangsa dan bernegara ini dengan masalah-masalah seperti ini gitu. Yang pasti adalah kita ingin pemberantasan terhadap korupsi, itu aja. Baik, Prof. Hikmanto Juwana, terima kasih bergabung bersama kami. Selamat malam. Baik, selamat malam.